Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Canberra Bercerita yang dibuat oleh PPIA ACT atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia yang di ACT. Nah, pada edisi kali ini kita sudah bersama. Oh, perkenalan dulu, nama saya Gema. Nama saya Brian. Ya, dan kita base-nya sekarang di Canberra. Yes. Ya karena anak PPICT ya. Yeah. Dan kita udah kedatangan tamu nih secara online, secara virtual. Di edisi kali ini kita udah kedatangan Baskara yang merupakan alumni dari Master of International Development and Economics dari The Crawford School di ANU. Alumni dari Canberra juga nih ya. Iya. Dan kebetulan Baskara udah pulang ke Indonesia, tapi masih pengen sharing sama kita-kita yang di Canberra dan siapapun teman-teman dan dimanapun berada mengenai materi yang menurut gue sih menarik ya. Menurut gue juga menarik. Gue mau make sure kalau nanti di depannya gue mau kaya gitu kan. Iya. Nama lo aja Brian, Rich Brian bukan ya? Oke, nah mungkin langsung aja ke Bas. Kira-kira mau nyampein materi apa? Langsung aja. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Gemma, terima kasih Brian, terima kasih kesempatannya. Mungkin tak kenal maka tak sayang Gem, katanya gitu. Kalau lo udah kenal gue, tapi beberapa teman-teman yang baru mungkin belum kenal saya. Jadi sedikit perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Baskara Diwena, biasa dipanggil Bas. Jadi saya 2 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2020 itu mengambil studi di Master IDEC di ANU di Crawford School. Nah kemarin Desember alhamdulillah sudah lulus dan sekarang berpulang ke tanah air. Nah kemudian mungkin sekitar bulan lalu teman-teman dari PPA kontak saya nih gitu kan. Bas sharing dong gitu kan. Sharing apa game, sharing apa Bray gitu kan. Sharing dong misalnya topik yang menarik yang sebenarnya kita pengen nih dari dulu cuma belum pelaksana. Topiknya apa? Topiknya yaitu milenial melek finansial gitu kan. Pas gue bilang ke Brian sama Gemma, oke, bisa gitu. Tapi dengan beberapa disclaimer yang nanti akan gue bilang di belakang di sana. Oke, mungkin akan lebih enak kalau misalnya gue share screen. Gimana Brian? Gemma bisa share screen? Siap. Silakan. Boleh. Oke, siap. Kita share screen aja. Nah, ini sedikit materi yang kemarin gue sedikit siapkan untuk teman-teman juga. Jadi pada kesempatan di Canberra Bercerita hari ini kita akan share tentang milenial melek finansial. Ya langsung saja. Sebelumnya disclaimer di awal dan ini yang gue tekankan kemarin bahwa memang saya tidak memiliki latar belakang ataupun edukasi formal terkait financial planning. Jadi saya bukan financial planner. Jadi semua yang ada di sini nanti akan saya share berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan ilmu-ilmu yang saya baca dari siniar atau podcast, dari beberapa buku dari pakar keuangan dan literatur online yang sekarang banyak. Karena memang kalau sekarang memang masa-masanya sepertinya tentang financial education itu lagi tinggi-tingginya ya, tentang saham sekarang banyak kan yang mologi lah gitu kan, ustadz-mologi atau influencer-mologi itu banyak. Nah ini bukan bagian ke sana, mungkin nanti akan menyentuh sedikit aspek dari saham, tapi juga nanti akan lebih sharing ke financial planning secara keseluruhan. Oke, langsung outline-nya ini ada 5 besar. Jadi nanti kita akan berangkat dari pertama financial check up, kita start dari sana, kemudian kita bicara risk profile, kemudian kita bicara nanti apa sih tujuan lo ketika untuk financial planning ini, dan keempat bagaimana mengalokasikan modal atau aset yang kamu punya, dan terakhir adalah evaluasi. Karena rangkaian ini mulai dari awal sampai akhir kita bicara tentang financial secara keseluruhan. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah dari financial check up sendiri. Ini agak sedikit saya quote tentang Mark Twain bahwa memang untuk kita maju, memang kita perlu memulai sesuatu. Dan di sini coba kita mulai yuk bareng-bareng untuk kita check up finansial kita. Nah, yang pertama ini, sedikit gue sempat analogikan bahwa memang apapun dalam kehidupan itu seperti lari maraton, lari jangka panjang. Pun begitu dengan finansial keuangan. Dan kalau misalnya kita mau ikut maraton, lari 42 kilo, kita harus tahu kondisi awal tubuh kita. Kita kuat nggak sih? Misalnya stamina kita, napas kita, dan bagaimana keseluruhan tenaga kita. Pun begitu juga dengan kondisi keuangan. Tadi Brian bilang, gue mau kaya nih sebelum usia misalnya katakanlah 30. Oke, itu target yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat visible menurut gue. Tapi sebenarnya gimana sih kondisi keuangan kita, kondisi awal kita? Nah, itulah kenapa kita perlu check up di awal. Nah,
ini saya masukkan sedikit mengapa financial health check up penting, bisa dibaca, tapi intinya adalah manfaatnya sendiri. Ini kita tahu bahwa memang langkah kita untuk sampai ke 42 kilo itu berangkat startnya itu dari mana sih, dan pace-nya perlu seberapa cepat. Nah, untuk sampai ke sana ada 2 dokumen yang diperlukan. Apa saja? Kalau seperti yang teman-teman lihat, yang pertama adalah cek neraca keuangan kita atau istilahnya net worth statement. Jadi aset kita, modal kita. Yang kedua adalah arus kas, cash flow atau statement. Nah, bedanya apa di sini? Bedanya sebenarnya sederhana. Kalau kita bicara net worth, itu kita bicara posisi. Posisi sekarang itu di mana? Misalnya, di tahun 2021 ini kita memulai duit kita, tabungan kita ada 100 juta. Nah, apa arus kas itu? Arus kas itu adalah flow yang masuk bulanan. Oke, tiap bulan karena kerja misalnya di kafe atau misalnya kerja sebagai asisten peneliti atau apapun, itu nambah setiap bulannya nambah 10 juta, 10 juta. Itu kita bicara flow, aliran. Aliran sama tadi posisi, embernya tadi. Nah, itu yang beda dokumen itu. Nah, gimana nyusunnya? Sekarang ini saya sajikan bagaimana membuat net worth statement dan cash flow statement. Nah, ini yang saya lakukan tiap bulannya. Seperti itu. Nah, kalau yang sebelah kiri, yang warna biru, itu kita bicara neraca keuangan atau tadi aset kita. Nah, ini sebenarnya biar kita tahu start kita tuh berapa sih. Misalnya, kalau teman-teman pernah mendengar ada yang sekarang gerakan, itu namanya FIRE, Financial Independent Retire Early. Kita berusaha untuk mencapai independensi finansial secara muda, kemudian juga pensiun muda. Nah, itu mereka targetnya itu di usia sebelum umur 40 tahun dia sudah bisa pensiun dini. Dua ini startnya sebenarnya berangkat dari sini. Yang pertama kita harus tahu neraca keuangan kita seperti apa. Nah, neraca keuangan ini dibagi menjadi 2, ada aset dan kewajiban. Jadi T-balance. Kalau anak akuntansi sepertinya paham, tapi sebenarnya ini sederhana saja. Aset kita bicara berapa tabungan kita, baik yang ada di bank maupun misalnya di reksadana ataupun di saham, obligasi dan seterusnya, emas yang aset kita punya. Nah, aset ini nanti dibagi 2, James sama Bray. Jadi ada aset lancar, artinya langsung bisa kita cairin seketika jangka pendek, ataupun yang aset tidak lancar. Misalnya Gema misalnya punya rumah senilai 5 miliar di Cipete gitu kan. Nah, itu masuk ke sana. Amin. Atau Brian punya mobil BMW gitu kan 1 miliar. Itu masukin ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini kenapa? Esensinya sebenarnya adalah aset ini nggak gampang dijual. Jadi ketika lo butuh duit, ketika teman-teman butuh duit, itu ada proses luasan waktu untuk menjualnya, kemudian menjadi aset yang liquid tadi. Nah, ini perlu dibagi 2. Kenapa? Karena lagi-lagi dalam hidup kita nggak tahu, misalnya kita ketimpa musibah atau tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Kita butuh aset yang lancar. Nah, nanti aset tidak lancar ini kita perlu tahu berapa sih proporsinya yang pas, supaya kita nanti akan bicara dana darurat atau biaya misalnya dana kesehatan, itu kita tahu proporsinya. Nah, itu dia terkait tentang aset. Aset lancar, aset tidak lancar. Sisi kanannya ada kewajiban. Kewajiban ini istilahnya utang-utang kita. Kita harus membayar utang kemana? Misalnya kartu kredit tiap bulannya, atau KTA, kredit tanpa agunan. Kita minjem untuk misalnya beli mobil, beli motor, dan lain-lain. Nah, di bawah juga kita bagi jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek yang bulanan tadi, kredit jajan di mall, kemudian juga beli baju, itu masukin jangka pendek. Jangka panjang kita bicara long term yang lebih panjang, misalnya beli apartemen, misalnya beli rumah, itu masuk ke sana. Nah, kita hitung berapa sih total net worth kita nanti di akhirnya. Total net worth adalah aset dikurangi utang, gitu kan. Nah, sebisa mungkin dan harusnya adalah positif. Gitu. Nah, ini tentang neraca keuangan. Kemudian kita pindah cash flow statement. Ini kita bicara tentang yang tadi flow bulanannya seperti apa. Ini sebenarnya sederhana, teman-teman sangat bisa buat di Excel, karena ini saya juga pembukuannya sebenarnya juga biasanya pakai Excel. Dibagi 2, kalau cash flow statement penghasilan dan pengeluaran. Penghasilan berapa gaji suami, berapa gaji istri, ada nggak sih penghasilan lain dari bisnis, properti, saham, reksadana, dan lain-lain. Itu masuk total penghasilan bulanan kita. Pengeluarannya, tadi kewajiban ada nggak sih utang, kemudian pengeluaran rutin berapa, kemudian keperluan pribadi atau lifestyle berapa. Nanti sisa dari penghasilan dan pengeluaran ini akan menghasilkan tabungan atau investasi. Yang nanti rasionya berapa yang baiknya, itu nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, ini kaitan tentang net statement dan cash flow statement. Jadi di awal kita tahu startnya dari mana. Nah, selanjutnya kita tahu gimana sih finansial kita sehat atau enggak. Paling tidak, setidaknya ada 4 indikator ini. Yang pertama,
net flow and cash flow statement ini harus positif. Ya kalau negatif artinya kan kita banyakkan utang ya dibanding tabungan kan. Nah jadi sebisa mungkin kan nggak kayak gitu. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah liquidity ratio, itu minimal 4 kali pengeluaran. Apa itu liquidity ratio? Jadi total aset lancar kita dibagi pengeluaran bulanan. Misalnya aset lancar kita, kalau kita balik ke sini, misalnya katakanlah cuma tabungan aja gitu kan, tabungan 100 juta gitu kan. Nah pengeluaran bulanan kita harusnya semoga bisa lebih kecil daripada 25 juta. Artinya apa? Jadi ya udah kita bisa menghidupi sekitar 4 bulan dari hidup kita. Kasarnya seperti itu. Nah, kemudian juga di sini adalah savings ratio. Jadi investasi bulanan dibagi penghasilan bulanan. Ini rasionya kalau bisa paling kecil 10%. Jadi paling tidak dari 100 juta itu kita nabung tiap bulannya 10%, 10 juta. Nah, kemudian debt to service ratio ini maksimal 30%. Jadi artinya apa? Tiap bulanan kalau misalnya kita ada utang, misalnya kartu kredit maupun membayar cicilan rumah, itu maksimal 30%, maksimal 30 juta. Misalnya tadi kita bicara penghasilan kita 100 juta. Ini dia. Kalau 4 indikator terpenuhi, insya Allah finansial kita, finansial teman-teman itu akan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Oke, kita lanjut setelahnya. Nah, sekarang kita tadi udah tahu Metani nih, kalau Jawanya Metani, di mana posisinya. Sekarang kita lihat nih, where are you now? Gitu kan. Ada 7 klasifikasi sebenarnya tentang financial independence, stagesnya itu di mana. Dari yang nilainya benar-benar financial independence sampai yang abundance nomor 7. Nah, kita bisa di mana gitu kan. Teman-teman bisa lihat aja, apakah misalnya di nomor 5, financial independence, cash flow cover your current lifestyle. Jadi penghasilan kita bisa mencukupi ya kehidupan kita. Atau misalnya ternyata baru sampai yang security, financial security. Cuma kita bisa mengcover untuk survival expense. Jadi basic necessities buat hidup aja, tapi belum bisa menabung. Nanti ketika teman-teman tadi tahu indikator ini tadi, bisa memetakan nih kira-kira posisinya di mana. Begitu. Jadi poin pertama adalah tadi tentang kita tahu monitor sebenarnya financial health kita, check up dulu di mana posisi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, lanjut aja nih, Bray. Game? Ya. Terus lanjut ya. Oke, tentang risk profile gitu kan. Intinya gini, sebenarnya tiap masing-masing dari kita itu punya risk appetite yang beda-beda. Ada yang senang sekali, misalnya istilahnya kalau di ekonomi ada risk taker atau risk lover, menyenangi resiko-resiko, makanya dia akan misalnya cenderung kalau misalnya dia berani untuk naik arum jeram dan sebagainya, atau yang sama sekali nggak berani untuk misalnya naik pesawat pun nggak berani. Nah, di keuangan juga seperti itu. Ada yang misalnya nanti berani sekali misalnya invest di saham yang mungkin bisa fluktuatif sekali, atau cukup nyaman dengan deposito aja yang lebih risk averse orangnya. Nah, sebelum masuk sana, saya ada bikin 3 pertanyaan di sini. Jadi yang pertama perlu penekanan adalah apa sih bedanya uncertainty versus risk, gitu kan? Yang kedua adalah apakah kita ini pribadinya risk averse atau risk lover. Kemudian ketiga adalah prioritas dalam kehidupan kita seperti apa. Gitu. Nah, jadi yang ketiga ini mau saya highlight bahwa ini paling penting, kenali hal esensial dalam kehidupan kita. Karena kekayaan materi seperti uang, kita ngomongin uang saat ini, punya tempat dan prioritas yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang ngejar uang sama sekali gitu kan, ada yang memang secukupnya pun sudah gitu. Jadi kita perlu mengenali itu semua. Nah, yang mau saya bahas nanti poin pertama sama kedua aja, ketiga karena memang sifatnya lebih pendalaman kepada diri sendiri. Pertama, apa sih bedanya risk dengan uncertainty? Oke, biar sedikit interaktif mungkin gue boleh nanya sama Gemma sama Brian ya. Kira-kira apa nih? Kita diskusi aja. Ini gue santai kok sebenarnya. Kira-kira apa, Brian? Turbulent, uncertain, novel, ambiguous. Kalau resiko udah pasti udah bisa ini nggak sih diduga akibat kita melakukan apa, pasti ada sesuatu gitu. Risk mungkin kayak ngomong apa tuh gue? risk mungkin kayak lebih ada impact yang negatif nggak ya? Tapi kalau kayak uncertainty ya itu kayak random aja, kayak kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yes, betul. Menurut gue jawabannya duanya lumayan benar dan mendekati. Jadi esensi perbedaan dari keduanya adalah sebenarnya di sini yang membedakan adalah knowledge kita. Gitu. Seberapa dalam kita mengetahui hal itu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya lo sekarang jalan gitu kan,
diction shop gitu kan. Ada tiba-tiba lo di sana ada orang jualan makan sushi gitu kan. Nah, lo yakin kalau misalnya makanan di sana lo bisa makan, bisa sakit sih, bisa diare, tapi lo yakin kalau misalnya itu lo tahu misalnya dia belinya misalnya dari pasarnya di pasar di Kingston gitu kan, itu lumayan sehat. Jadi ada informasi di sana yang mengetahui bahwa memang oke, ini bisa jadi membuat gue diare, tapi paling tidak akan membuat gue mati. Jadi di sini lo tahu ada risiko di sana, lo mengetahui ada knowledge beberapa yang bisa lo dapat, misalnya siapa penjualnya, kemudian barang yang dapat dari mana, apakah dia hygiene atau enggak, itu yang dianggap sebagai risiko. Kita telah menakar sebenarnya pengetahuan kita, informasi-informasi yang lebih di sana. Uncertainty adalah ekstrimnya, yaitu kita sama sekali nggak tahu. Misal lo tiba-tiba jalan ke Angola atau Zimbabwe, ada abang-abang di sana, mamang-mamang jualan gitu kan, jualan misalnya seafood goreng. Nah, ketika lo makan, lo sama sekali nggak tahu dia prosesnya gimana, hygiene atau enggak. Misalnya dia ngambil dari got kemudian dimasak, itu yang dibilang uncertainty. Lo bisa aja tiba-tiba mati di sana. Nah, itu. Jadi kita harus tahu sebenarnya beda risk sama uncertainty. Pandemi juga awalnya seperti itu. Kita COVID, kita belum bicara tentang risiko, tapi ada ketidakpastian di sana. Nah, hidup itu sekarang ternyata ada yang kalau dibilang McKinsey itu sebagai tuna world, gitu, bahwa memang kita itu turbulent, uncertain, novel, dan ambiguous. Tapi intinya adalah sekarang itu kehidupan kita penuh dengan uncertainty. Nah, dalam beberapa aspek, seperti dalam aspek keuangan ini, tadi karena kita membahas ini, kita akan lebih banyak tentang kita bicara resiko. Ada uncertainty dalam kehidupan global, kehidupan misalnya makroekonomi kita bicara, tapi yang perlu kita tahu adalah ketika kita tahu resiko-resikonya tadi, paling nggak kita ada informasi di sana. Dan itu kita bisa menakar nanti resiko profil diri kita masing-masing. Itu ya bedanya. Ini lebih agak sedikit filosofis bedanya risk uncertainty, tapi karena nanti bridging untuk ke risk profile kita. Poin ini adalah sekarang hidup kita penuh ketidakpastian yang berkepanjangan. Ada COVID, kemudian nanti ada trade war antara China dengan US yang kita nggak tahu, kemudian oil price volatility, dan lain-lain. Itu dia. Jadi nanti karena kita bicara financial, mungkin nanti kita bicara pasar saham sedikit, hidup itu penuh ketidakpastian, jadi volatilitas misalnya investasi pun akan seperti itu. Nah, untuk itu kita harus mengenali risk profile kita. Apakah kita risk averse, ataukah kita risk seeker or lover or taker, istilahnya. Nah, yang perlu teman-teman pahami, meskipun saling berkaitan, risk profile tidak harus sama di setiap aspek kehidupan. Ini kemarin saya cari, ada satu orang contohnya, dia sangat senang untuk outdoor, misalnya bungee jumping dan sebagainya. Tapi dia is averse untuk terkait investment. Dan diri kita juga gitu. Misalnya kayak, misalnya Gema berani banget misalnya untuk investasi di Bitcoin atau saham gitu kan, untuk mencari gain yang besar. Tapi ternyata misalnya untuk misalnya naik roller coaster-nya nggak berani. Gitu. Atau sebaliknya. Jadi nggak harus dipukul rata bahwa memang tiap aspek kehidupan kita, pribadi kita beda-beda. Nah, jadi belum tentu kalau misalnya saya gitu kan senang yang olahraga yang misalnya mengandung resiko, bisa aja saya lebih aman taruh di deposit. Jadi poinnya ini sebenarnya adalah kenali diri kita, apakah kita risk averse atau risk lover. Karena kenapa? Mungkin di sini esensinya adalah sayang misalnya kalau misalnya ketika kita risk averse, kemudian kita invest yang di agresif, misalnya saham, kemudian membuat hidup kita, kemudian perasaan kita deg-degan terus gitu kan. Sayang aja, maksudnya kenyamanan, menurut saya adalah kenyamanan batin akan jauh lebih berharga ketimbang misalnya mencari nilai-nilai cuan dalam keuangan. Oke, lanjut. Itu tadi kita sudah mengenali diri kita, risk profile kita. Yang ketiga adalah apa sih tujuan kita untuk berinvestasi, financial planning. Nah, ini saya masukin sedikit bahwa memang ada banyak jalan menuju Roma. Kalau kita tahu misalnya kan banyak jalan menuju Roma, tapi kita tahu tujuan awal kita itu untuk pergi ke Roma, bukan ke Surabaya, bukan ke Jakarta atau ke Canberra. Kita tahu kita mau ke Roma. Jadi kita perlu tahu misalnya kita naruh duit nih misalnya di saham nih buat apa? Buat pendidikan anak nanti kah, atau misalnya untuk beli mobil baru kah? Kita tahu tujuannya. Jadi kita bisa naruh tuh mana yang di jangka pendek, jangka panjang, dan jangka misalnya menengah. Pantesan gue nabung ke beli sepatu mulu ya. Nggak ada tujuan ya emang. Naruh aja udah. Tapi bisa jadi sepatu itu investasi yang baik gitu, karena memang ada kan beberapa yang sepatu-sepatu yang apa sih sekarang tuh yang kira-kira yang X gitu ya. Ada marketnya. Ya gitu kan. Itu bisa dijual lagi gitu kan. Atau Lego ya, barang-barang Lego gitu kan, mainan itu dijual lagi. Sebenarnya kayak gitu bisa jadi investment gitu kan. Kalau lo bisa mengelola itu hobi menjadi cuan tuh sangat-sangat baik sekali gitu.
Iya. Oke. Kalau masuk ke sini lagi, balik investasi mengikuti tujuan yang ditetapkan. Ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, masing-masing tahunnya berbeda-beda. Jangka pendek, let's say 1 tahun. Misalnya, mau beli gadget baru nih, ada iPad baru. Atau misalnya beli motor, atau misalnya mau staycation keluar. Nah, itu nanti investasinya jangan ditaruh misalnya, kalau menurut saya ya, sekali lagi menurut saya bisa jadi saya salah gitu kan. Semoga Tuhan memaafkan kalau saya salah. Jangka pendek, taruh aja di deposito. Atau misalnya pasar uang gitu. Rate-nya memang tidak akan sebesar nanti misalnya taruh di properti atau saham sih gitu. Cuma kan bisa langsung liquid, bisa langsung diambil. Ada kedua jangka menengah, misalnya let's say 2-5 tahun buat menikah gitu kan. Pulang tiba-tiba mau nikah kedua gitu kan, cuma nikah lagi. Atau umroh gitu kan. Atau misalnya liburan ke luar negeri. Taruhnya di mana kira-kira yang periodenya sama lah. Misalnya ori atau sukuk retail. Sepertinya kalau nggak salah April ini mau keluar yang sukuk retail. Atau misalnya reksadana obligasi atau campuran, jadi setengah-setengah antara yang di pasar uang gitu. Pasar uang itu maksudnya taruh di deposito yang money market, atau misalnya obligasi tadi surat berharga yang campurannya, atau misalnya di jangka panjang, misalnya lebih dari 5 tahun nanti untuk tabungan pendidikan, kesehatan anak, rumah, dana pensiun, itu bisa taruh yang lebih agresif, lebih panjang yang kita nggak perlu mikir. Itu ada properti, saham, reksadana saham atau emas. Ada beberapa, itu 3 poinnya. Kemudian saya kasih catatan sedikit di bawah. Ada instrumen investasi lainnya seperti Bitcoin atau falas atau forex gitu kan. Nah, ini tergantung sekali lagi menurut saya, kalaupun misalnya kita berinvestasi di sini, yang penting adalah pengetahuan kita terhadap apa yang mau kita investasiin. Misalnya mau beli rumah, properti, kita harus tahu kan lokasinya, siapa penjualnya, gimana nanti kira-kira return-nya seperti apa. Begitu juga. Nah, Bitcoin dan falas ini kalau menurut saya secara pribadi lumayan dia volatile sekali gitu kan, dan dia mungkin fundamentalnya tidak sejelas kita bicara saham. Saham tuh misalnya perusahaan perusahaan food and beverage gitu kan, FMCG, kita tahu misalnya dia ROA, ROE, price to value, PR dan sebagainya, kita tahu nilainya berapa sih keuntungannya. Tapi kalau Bitcoin falas ini kan dia lebih sifatnya dinamis dan mungkin nggak terlalu nggak ada fundamental yang cukup kuat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kira-kira berani masuk ke sana, silakan Bitcoin dan falas itu juga. Poin yang kedua ini yang menurut saya lebih penting lagi adalah asuransi itu bukan investasi, bukan sifatnya investasi tapi proteksi. Untuk itu sebaiknya kalau menurut saya pribadi, sekali lagi take note, bisa jadi saya salah, nggak mengambil asuransi unit link. Apa itu unit link? Mungkin teman-teman udah paham, saya agak bahas sekilas adalah unit link itu setengah-setengah. Jadi dia asuransi kan sifatnya proteksi kan, kayak mobil kita melindungi mobil kecelakaan baru kita bayar. Kalau misalnya kita nggak klaim, ya udah uang kita angus. Nah, asuransi juga seperti itu. Asuransi jiwa, kesehatan, kalau kita nggak klaim ya udah angus saja gitu untuk jadi profitnya perusahaan asuransi. Nah, unit link ini bilang kalau misalnya oke, nanti ini setengah-setengah, duitnya kita taruh loh diinvestasiin, ditaruh di mana? Biasanya di reksadana saham, reksadana obligasi atau pasar uang. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu nggak klaim, duitnya sebagian balik, misalnya 15% atau 26% setiap setahun gitu kan. Nah, poin di sini menurut saya, kalau ini jangan setengah-setengah, kayak hidup tuh jangan setengah-setengah lah gitu. Kalau asuransi, proteksi aja, investasi aja gitu. Karena pada akhirnya unit link ini nanti duitnya akan ditaruh di reksadana tadi gitu kan. Kenapa? Daripada nanti ada fee atau biaya tambahan yang masuk ke asuransi, mendingan ya udah lo asuransi proteksi diri sendiri, kemudian investasi sendiri. Tadi makanya penekanannya adalah kita tahu apa yang produk-produk itu, kita tahu gimana sih cara menginvestasi, kemudian profilnya. Nah, ini investasi mengikuti tujuan yang ditetapkan. Poin yang ketiga. Yang keempat, sekarang tadi tangga keempat, setelah kita tadi tahu risk profile kita, kemudian juga kita tahu tujuan kita, sekarang kita bisa alokasi. Nah, ini mungkin agak sedikit lumayan beberapa hal. Ini ada 4 hal yang kita bahas di sini. Kita satu-satu. Yang pertama, the barefoot investor approach. Jadi alokasikan duit kita ke dalam akun-akun bank account. Karena bank account itu membuat manajemen uang semakin baik. Ini bukunya orang Australia yang bikin, Scott Pep di 2016. Dia bilang intinya adalah kalau lo mau aman duit lo, maksudnya lo tujuannya investasi tadi, lebih baik lo punya 5 rekening bank. 5 rekening bank. Jadi 5 ember buat naruh misalnya duit lo ditaruh mana aja. Jadi intinya seperti ini. Tadi ketika kita punya uang 100 juta, itu akan kita taruh uang 100 juta itu di ember-ember yang sudah ditetapkan. Apa saja
Di sini yang pertama adalah MBR pertama itu untuk daily expenses. Jadi Scott ini bilang dia ditaruh yang namanya MBR Blue gitu. Jadi ini untuk MBR kehidupan sehari-hari, untuk ya daily lifestyle. Yang kedua di MBR Mojo. Apa itu Mojo? Dia bilang emergency fund. Jadi untuk dana darurat. MBR ketiga kita bicara untuk grow, long term wealth. Ini yang nanti akan kita masuk ke investasi. Jadi besarnya ada 3 MBR. Blow, Mojo, Grow gitu ya. Ini kan kasarnya ada stok baru 3 akun nih ya, 3 rekening akun. Nah, gimana setelahnya? Sebenarnya teknisnya seperti ini. Nanti buku ini juga saya baru baca sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu pas saya di Australia, ngelihat gitu kok ini kayaknya terkenal ya. Kemudian mencari-cari. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi Scott Peck bilang kalau misalnya duit kita dari 100% itu kita bikin ada 5 akun gitu ya. Akun pertama tadi yang misalnya daily expenses. Jadi 100%, 60%-nya untuk expenses kita. Jadi kalau tadi 100 juta, 60 juta untuk kehidupan. Untuk bayar rent, bayar food, bayar listrik, gas, dan sebagainya. Nah, kemudian akun kedua itu splurge. Splurge itu untuk kesenangan sesaat, jangka pendek. Misalnya buat beli kopi, makan-makan enak, itu budgetkan 10% dari penghasilan kita. Jadi kalau 100 juta, 10 jutanya untuk senang-senang. Kemudian akun ketiga itu fire extinguisher. Jadi istilahnya tadi ini untuk misalnya kalau misalnya kita berangkat dari startnya tadi negatif, jadi net kita tadi negatif, kita kan perlu bayar utang. Nah, itulah gunanya dari si akun pemadam kebakaran tadi. Jadi bayar utang dulu. Jadi cicil bertahap kita habiskan 20%-nya itu untuk membayar utang-utang kita. Nah, kemudian akun keempat, ini dia bilangnya Smile. Smile itu adalah jadi untuk yang jangka panjang sifatnya, long term saving for big purchases. Hiburan, mobil, rumah, atau misalnya haji dan sebagainya. Ini kita 10%. Kenapa dia bilang Smile? Katanya sih kalau kita nabung, kita mikirin jalan-jalan, kita akan tersenyum. Jadi dia bilang Smile itu tadi. Nah, kemudian Bas ini baru 4 nih, tadi lo bilang 5. Iya, bener 5. Sekarang kita pindah ke sisi yang kanan. Nah, di sini dia bilang ada Blow, Mojo, and Grow gitu ya. Nah, dia bilang tadi Blow itu pertama kan tadi daily expenses 60, kemudian fire extinguisher 20, splurge and smile masing-masing 10. Nah, misalkanlah kamu udah nggak punya utang, kita udah nggak punya utang 20%, dan udah nggak perlu dong ini. Misalnya udah terpenuhi. Misalnya katakanlah fire extinguisher kita nanti di buku dia bilang kasih limitasi. Misalnya lo bilang limitasinya $2.000. Ketika $2.000 udah terpenuhi, ini semua terpenuhi, sisanya yang tadi fire extinguisher ini ada penghasilan lagi, dimasukkanlah ke sini. Jadi masuk ke emergency fund. Jadi kalau misalnya udah penuh semua, terpenuhi, baru masuk ke emergency fund. Ada excess di sini. Nah, emergency fund ini juga nanti ada pack-nya, limitasinya berapa. Misalnya katakanlah kalau financial planner bilangnya sih dana darurat itu paling nggak 3-12 bulan. 12 bulan dari expenses kita gitu. Oh, expenses. Nah, itu expenses kita atau penghasilan kurang lebih sama tadi poinnya. Jadi masing-masing nanti akan berbeda, nanti akan saya masuk ke sana. Kira-kira limitasi kita berapa? Tentukanlah dana darurat itu tadi emergency fund. Kalau udah penuh, jadi di Mojo tadi kita baru sisanya lump sum-nya, eksesnya akan masuk ke investment. Gitu. Nah, jadi bertahap. Jadi sebenarnya konsepnya adalah penuhin dulu nih yang wajib untuk hidup, wajib untuk bayar utang, wajib untuk ya kesenangan kita di masa depan. Setelah itu tadi masuklah emergency fund. Ini tadi kalau ada apa-apa. Kalau ini terpenuhi baru masuk investment. Nah, jadi ada 5 account di sini. Yang pertama daily expense, fire extinguisher, first month, and then emergency fund. Ini bisa kali ya kayak di Australia kan kita ada wow nyebut merek. Wow. Tapi kita biasanya pakai satu bank tertentu yang kita bisa bikin beberapa akun dalam satu akun besar gitu kan ya. Atau kalau di Indo tuh juga ya bank-bank yang udah digital yang pakai HP itu juga kalau nggak salah juga bisa create beberapa akun lagi kayak sub akun gitu. Kayak Go Saver gitu. Ya kayak gitu-gitu. Wow, ya, itu juga brand tuh. Wow. Mana di sini? Nanti hubungi mbak-mbak yang di mall. Nah, setuju Game. Nah, oke si Scott Peck ini dia orang Australia kan, dia bilang kalau misalnya contoh di Australia dia ngasih satu contoh bank gitu kan. Gue lupa, dia ada tiga kata gitu. Ada IOG or something gitu. Dia nggak mencontohkan Combank gitu ya. Tapi poinnya adalah kita bisa membuat itu dengan gratis.
Jadi dengan satu akun dan lebih gratis. Di Indonesia juga ada banyak yang ada swasta warna merah itu juga bisa gitu. Atau warnanya biru apa tuh biru yang keunguan itu juga ada. Biru keunguan, siap. Nah itu tadi intinya 5 akun tadi. Pokoknya tiap bulan udah langsung lo pecah aja 100% itu dipecah jadi ini. Kenapa? Karena memang kalau kita masuk sedikit ke behavioral economics gitu ya, kita buat sistem yang dimana kita nggak perlu mikir. Tadi kalau dalam beberapa akun bank itu tadi, dia bisa tuh langsung misalnya untuk istilahnya tabungan berencana atau tabungan berjangka langsung deh dari akun utamanya langsung dimasukin sekian tiap bulan sekian persen, sekian bulan berapa juta gitu. Itu bisa disetting segitu. Jadi otomasi hidup kita agar ya udah nggak usah terlalu banyak pikir, nggak usah banyak keputusan, nanti tahu-tahu duitnya udah tertabung begitu saja. Nah itu poinnya. Poin dari Barefoot Investor tuh ini gitu ya. Nah itu ada pertanyaan nggak? Atau lanjut? Lanjut bang. Lanjut aja ya. Yoi. Oke. Terus yang kedua tadi kita bicara manajemen bank account kita, tabungan rekening bank. Nah setelah itu yang kedua ini gue bicara tentang kita punya tadi di sini ada sisi investment, dalam sum investment growth, dialokasikannya kemana sih? Tadi setelah semua yang wajib-wajib terpenuhi, kita baru bicara investasi. Nah, ketika bicara investasi, Ray Dalio ini dia hedge fund manager terkenal di US, gitu kan. Kalau misalnya teman-teman googling di YouTube, dia juga ada misalnya financial education-nya juga, financial education-nya juga cukup bagus, banyak, gitu kan. Ini dia bilang intinya adalah kita membagi misalnya ini aset-aset kita ke dalam proporsi yang ini. Jadi dia bagi 7,5% commodities, 7,5% gold, 30% stock, 40% long term bonds, dan 15% intermediate term bonds. Ini istilahnya. Ini yang kirinya, yang kanan gue coba cari-cari karena dia mazhabnya mazhab US kan. Nah itu dia kalau di US itu ada beberapa yang misalnya total stock market gitu yang udah langsung sepaket gitu loh. Jadi misalnya tadi gue dulu sempat mikir yang commodities tuh naruhnya di mana ya gitu kan. Commodities tuh apa lo beli tambang minyak kah atau misalnya beli pohon sawit. Nah kalau dia nanti dia ada semacam ada pasar yang menjual itu tadi. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya komoditi berjangka. Gitu. Coba teman-teman cari tahu, tapi saya juga kurang paham di sana. Atau misalnya teman-teman bisa juga alokasinya digabung aja. Gold sama commodities. Nah, ini Ray Dalio All Weathers Portfolio. Nah, kenapa dia bilang All Weathers? Karena misalnya business cycle, siklus bisnis itu kan naik dan turun, boom and bust gitu kan. Ada misalnya resesi, ya sekarang nanti misalnya growth ekonomi. Nah, dia bilang kalau portofolio ini tuh bisa tahan segala cuaca kapanpun bisa. Gitu dia. Nah, ini tentang Ray Dalio All Weathers Portfolio. Yang selanjutnya masih ngomongin investasi, ini golden butterfly. Nah, the golden butterfly ini bilang kasar seperti ini. Kalau misalnya Dalio tadi dia bilang agnostik terhadap stock market, jadi kalau misalnya teman-teman lihat stock marketnya 30% di sini, jadi nggak terlalu berat. Kalau misalnya golden butterfly ini skews toward prosperity, jadi dia lebih banyak nanti akhirnya menaruhnya itu di stok ketimbang di obligasi, karena tadi Dalio itu naruh di obligasinya lebih banyak. Kalau agak gue balik sedikit, di sini dia fixed income-nya 55% nih, sementara stoknya 30%. Nah, kalau si golden butterfly ini, dia taruh fixed income-nya lebih sedikit, kemudian stoknya akan lebih banyak. Kenapa? Karena over time, sepanjang sejarah ini, bahwa memang kehidupannya ini akan lebih banyak, ekonomiknya itu kehidupannya bagus, ekonomi tumbuh ketimbang resesi dan depresi. Oh ini intinya resep ya, ada nih resep-resep golden butterfly, Dalio, cara apa mengalokasikan investasi gitu ya. Oh yes, gitu. Sorry, gue udah amazed duluan kayak wow ini grafiknya banyak nih gitu. Oh ya, sorry kalau agak kecepatan. Tapi intinya kalau misalkan kita punya kelebihan uang, nah investasinya kalau Dalio nih sekian persen untuk ini, sekian persen untuk itu gitu kan. Terus kalau yang golden butterfly tadi beda lagi gitu ya. Nah, jadi resepnya tadi betul gitu. Tadi resepnya Ray Dalio gitu kan. Kalau ada duit berlebih, taruhnya tuh di sini loh, stok sekian, fixed income sekian, komoditi sekian. Nah, kalau golden butterfly, dia ini dibilang golden butterfly karena dia kayak agak kayak sayap nih stoknya. Gitu kan. Fixed income juga sayap, terus palanya lah inilah. Siap. Nah, gitu. Nah, dia bilang gimana nih? Kalau balik lagi, kalau lo punya kelebihan duit investment, coba proporsinya kayak gini deh. Proporsinya itu pertama di stok yang large cap equity. Jadi equity saham-saham yang stoknya besar. Misalnya istilahnya kalau di kita blue chip.
kayak blue chip tuh misalnya Telkom, terus apa lagi ya? Yang gede-gede BCA, BRI, gitu. Taruhlah 20% di sana, gitu, dan lain-lain. Itu contoh ya, tidak disclaimer tidak menyuruh untuk tidak menyuruh, ya. Tidak kita menyuruh. disu. Nah, sisanya mana 20% lagi kita taruh stok yang small cap, sayap bawahnya tuh. Bawahnya tuh taruh mana ya, small cap. Ini biasanya kalau ini kan dia lebih agresif ya, turun naiknya lebih ini, tapi juga pertumbuhan returnnya akan lebih besar. Small cap value ini banyak ya, second atau third layer dari saham itu banyak. Kemudian kalau obligasi bond itu bisa taruh di long term treasuries gitu kan, yang sekarang 15 sampai 20 tahun, atau nanti 20% sisanya di short term treasuries yang ori-ori tadi gitu, ori sukuk retail 1 sampai 3 tahun bisa ditaruh di sana. Sisanya ditaruh di gold commodities gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman tertarik tentang baca nih, kira-kira bagusan yang mana nih, Golden Butterfly atau Redalio punya gitu kan. Ada beberapa studi gitu kan. Kalau saya nggak salah gitu kan, cenderungnya memang di Golden Butterfly ini tadi gitu. Tapi beda sekilas gitu. Nah, mungkin tapi itu kayak studi-studi yang sebelumnya, karena sekarang ada COVID gitu kan, ada misalnya ada hari-hari buruk gitu kan, mungkin bisa jadi portofolio lebih bagus gitu secara historis gitu. Tapi kurang lebih akan sama. Ada beberapa ini lain sih, beberapa kayak resep-resep lainnya kira-kira naruh di mana gitu kan, disesuaikan saja. Tapi kalau saya cuma membagi dua ini saja, menurut saya yang paling oke lah gitu, paling kira-kira saya kira pas gitu kan. Tergantung tadi sesuaikan dengan portofolio masing-masing, kemudian risk profile juga masing-masing. Kalau misalnya teman-teman ngerasa 30% stok ini terlalu kecil, atau misalnya 40% stok ini terlalu kecil, ya go for it. Misalnya mau 70 pun nggak masalah gitu. Karena saya pernah kayak yang lebih agresif seperti itu gitu. Jadi sesuaikan masing-masing aja ya. Nah, tadi yang kedua dan ketiga resep untuk investasi. Yang keempat ini sedikit agak filosofis gitu ya. Jadi saya cuplik sedikit kisah Nabi Yunus. Jadi beberapa kisah di ajaran agama juga mengajarkan kita untuk mengalokasikan keuangan. Jadi memang kalau teman-teman ingat kisahnya Nabi Yusuf, dia pernah bermimpi, raja mimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 sapi betina kurus, dan 7 bulir gandum hijau dimakan 7 bulir gandum kering. Ini sepertinya agama-agama Samawi, Abrahimiyah, Islam, Kristen, Protestan, total juga sama ya. Nah, jadi intinya adalah apa sih, esensinya adalah coba ketika ada masa-masa produktif, ketika lagi panen tadi 7 tahun ketika memang lagi subur-suburnya, kita sisihkan pendapatan kita. Tapi nanti ketika 7 tahun berselang kemudian ada masa resesi, masa-masa hidup susah, kita ada tabungan dan yang kita punya tadi. Poinnya sebenarnya adalah pada saat panen kita menyisihkan pendapatan kita produk seperti sekarang masih muda, usia 20-30-an, kemudian nanti pada akhirnya karena di hari tua kita secara produktivitas lebih rendah, mungkin lebih sakit-sakitan, kita butuh yang memang finansial yang lebih besar. Nah, itu kita punya cukupan dana di sana. Nah, kemudian ada satu lagi kisah yang ini dari saya Muslim, kemudian ada satu kisah di Islam sendiri. Saya ceritakan sedikit bahwa dulu itu ada satu orang sahabat itu kira-kira orang-orang soleh zaman dulu lah, zamannya setelah zamannya Nabi. Itu dia lagi masa itu lagi ada krisis berkepanjangan. Jadi panas sekali, kemarau itu 1,5 tahun gitu kan. Dia lagi itu tidurlah di bawah pohon. Dia tidur di bawah pohon, kemudian ketika lagi asik-asiknya tidur, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit, gitu kan. Ada suara dari langit bilang kalau misalnya bicara kepada awan yang sangat hitam. Jadi awan yang mendung, awan yang isinya air banyak, hujan. Dia bilang, awan, pergilah kamu ke ladangnya si Fulan sekarang juga, dan siramilah ladang dia. Nah, orang yang tidur tadi kemudian bangun dong, dengar suara tadi. Siapa tuh suara dari langit? Apa tuh kok ada nama Fulan disebut untuk disiram ladangnya? Nah, kemudian dia bangun, dia ikutinlah si awan mendung tadi, ikutin jalan sampai ke satu ladang, awan itu berhenti, kemudian airnya turun, segala macam hujan. Nah, sementara di sekitarnya kering kerontang, kemudian juga gersang. Nah, di situ dia penasaran dong, si sahabat tadi ngetok lah ke rumah si Fulan, tok gitu kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kemudian dia perkenalkan diri, kemudian siapa Anda? Dia nanya, siapa Anda? Saya mendengar suara dari langit, bilang kepada awan untuk menurunkan hujan ke ladang saudara. Nah, kemudian dibilang, si Fulan itu bilang, kalau misalnya, oke, karena lo udah tanya kayak tadi, gue bilang bahwa memang kenapa mungkin itu terjadi, mungkin seperti ini. Karena
ladang yang saya punya tadi, kebun yang saya punya, sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya saya makan bersama keluarga untuk kehidupan saya sehari-hari, dan sepertiganya lagi saya kembalikan ke kebun atau ditanam kembali atau investasi. Nah, poin ini sebenarnya ada dua. Poin pertama utamanya adalah sebenarnya apapun agama kita, siapapun kita, jangan lupakan sedekah. Nah, karena nanti sedekah itu akan mempermudah hidup kita, dan saya rasa di semua agama akan seperti itu caranya. Yang poin kedua yang mau saya highlight sebenarnya di salah satu cerita kisah dalam agama Islam, dia bilang ini portofolio pembagian tadi, bahwa memang kalau lo punya dana, dibagilah itu sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk daily expenses, untuk makan bersama keluarga, sepertiga investment. Nah ini salah satu portofolio aja. Banyak ya sepertiga ya. Sepertiga, nah itu. Tapi ini another way lah ya. Maksudnya kalau mau diikutin silakan, mau enggak itu kan. Betul. Ini sharing aja karena juga benar. Enggak semua orang kan bisa kayak gini gitu kan. Gila sepertiga gitu kan untuk investment gitu kan, besar banget. Padahal untuk kehidupan sehari-hari susah gitu kan. Nah ini sekedar sharing untuk poin keempat aja. Itu nice to know. Mungkin nanti kalau udah next level, udah kayaan bisa kayak gitu ya. Kayak udah jadi rapper ya, Bridge. Rapper. Nah, itu 4 poin tadi. Nah, itu tadi stages keempat, bahwa memang kita perlu alokasi. Nanti ada beberapa teori, tadi saya sharing sedikit aja alokasi yang pas tuh kayak gimana sih. Nah, yang terakhir, ini poin kelima adalah kita mengevaluasi. Apakah kalau udah sekian tahun berjalan, sekian bulan berjalan, 6 bulan, apakah periode tertentu rencana keuangan ini masih relevan nggak sih? Atau perlu kita revisi? Nah, ini beberapa checklist dari evaluasi yang bisa kita lakukan, gitu kan. Misalnya nanti kita bisa evaluasi per 3 bulan atau 6 bulan, gitu ya. Nah, pertama, penambahan aset. Secara umum, setiap orang itu sebaiknya mengalami peningkatan kekayaan bersih, gitu. Setidaknya 10% setiap tahun. Kalau gajinya kemarin 100 tahun, tahun depan 110. Kasarnya seperti itu. Jika masih dalam tahapan kehidupan yang produktif. Kenapa? Balik lagi karena kalau teman-teman yang rata-rata sih semua udah tahu tiap tahun kan ada inflasi ya gitu. Duit kita kan kegerus inflasi gitu. Nah, selain kegerus inflasi, biaya hidup kita, gaya hidup kita juga bertambah. Nah, itulah kenapa setidaknya 10% itu harus naik terus gaji kita. Jangan ajak di sama terus. 2, apakah tujuan kita tercapai? Tadi kita udah berencanain, kira-kira tujuan kita tercapai belum sih? Kalau belum, kira-kira apa penyebabnya nih? Oh, ternyata setelah kita telah tiap bulan kita biaya untuk minum kopinya jauh lebih gede ketimbang makan makanan yang bergizi. Kan sayang dengan dibeli ikan salmon ketimbang kopi gitu. Tapi balik lagi masing-masing orang beda-beda. Kalau misalnya saya bilang kopi juga nggak ada salahnya gitu, rekreasional untuk minum, tapi alangkah baiknya kalau misalnya dibeliin untuk makanan bergizi sekali boleh, tapi jangan kesayangan. Poin yang ketiga, evaluasi saldo dana darurat. Ini sesuaikan dengan kondisi terkini dan profil keuangan masing-masing individu. Akan beda misalnya orang yang masih single sama yang berkeluarga sama yang punya anak gitu kan. Akan juga beda misalnya orang yang misalnya hidupnya di Australia sama di Jakarta atau di kota lain misalnya di Kendari gitu kan. Sesuaikan dengan masing-masing. Tapi kasarnya itu 3 sampai 12 bulan, ada yang bilang 3-12 penghasilan, ada yang 3 sampai 12 bulan dari income kita. Amannya income kita akan lebih aman sih. Gitu. Kemudian poin keempat, evaluasi proses menabung dan investasi setiap bulan. Tadi rasio menabung itu 10% penghasilan bulanan. Ini menurut saya harus dilakukan wajib. Yang tadi kelima, evaluasi rasio berutang. Ini juga rasio berutang sehat diperoleh maksimal 30% dari pendapatan. Yang keenam terakhir, evaluasi kewajiban pajak dan beragama. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus wajib bayar pajak. Kita bagian dari masyarakat yang beragama gitu kan, bayar silakan kalau untuk bayar sedekah, zakat dan sebagainya. To sum up, sebenarnya ini agak lebih squeeze lagi kecil adalah tadi poinnya adalah sebelum kita bicara investasi ada pos lain yang perlu diperhatiin. Yang pertama tadi punya penghasilan. Ya kalau nggak ada penghasilan kita nggak bisa investasi. Upayakan terus ditambah tiap tahunnya. Nah setelah punya penghasilan, yang kedua kurangin penghasilan dengan pengeluaran hidup. Ingat, kebutuhan itu akan berbeda dengan keinginan. Jadi telah diri kita masing-masing, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Tadi poin yang kalau ini gue ambil sedikit tadi dari Barefoot Coach, daily expenses maksimal 60%, ditekan lebih kecil akan lebih bagus gitu kan, misalnya 40 atau 50, sisanya akan ditaruh di investasi. Dana hiburan, misalnya sepatu
beli long black, minum, americano, latte, makan enak. Ini maksimal 10% penghasilan. Dana kebahagiaan, smile untuk liburan, menikah maksimal 10% penghasilan. Nah, setelah dikurangi penghasilan dengan pengeluaran hidup, menurut saya sebelum masuk ke investasi tadi, bayar hal yang sifatnya wajib-wajib terlebih dahulu. Yang pertama, kalau ada utang, dicicil, diangsur, utangnya dilunasi. Yang kedua, menurut saya zakat dan sedekah. Minimal kan saja sesuai kewajiban beragama minimalnya. Misalnya di Islam 22,5% zakat kan, atau misalnya ada yang istilahnya persepuluhan 10% penghasilan, atau ya sesuai dengan keinginan dan kepercayaan masing-masing saja. Yang ketiga setelah zakat, pajak, karena pajak suka nggak suka gitu kan. Ada satu anekdot yang bilang yang pasti di dunia ada dua, yang pertama kematian, yang kedua pajak. Kalau lo hidup sebagai satu negara, lo pasti harus bayar pajak gitu kan. Yang keempat, setelah sifat yang wajib-wajib terpenuhi, alokasikan untuk cash flow dan proteksi. Jadi tabungan 10-20% penghasilan, dana darurat 3-12 kali penghasilan. Kemudian ini masing-masing orang. Yang ketiga, asuransi jiwa dan atau kesehatan. Kalau misalnya nanti teman-teman udah bekerja dan misalnya kesehatannya di cover oleh institusi tempat bekerja, mungkin dan dirasa dia perlu asuransi jiwa aja. Karena menurut saya asuransi jiwa ini cukup penting ketika nanti sudah berkeluarga, punya anak, kemudian teman-teman sebagai breadwinner penghasil susunya gitu kan. Kemudian kalau misalnya teman-teman meninggal gitu, buat anak istri atau buat pasangan suami pun kira-kira siapa gitu. Nah, makanya asuransi jiwa ini penting karena tadi balik lagi hidup ini pun tidak pastian, sepertinya besar, tiba-tiba kecelakaan kita minus gitu. Nah, poin terakhir sisanya kalau semua tadi sudah terpenuhi baru gunakan investasi. Pakai uang dingin bukan uang panas. Intinya jangan yang dari ngutang-ngutang lah gitu. Pakai uang sisa kita, jangan sampai berhutang untuk investasi, itu bahaya sekali. Poin selanjutnya, ini poinnya sama sih. Untuk meningkatkan dana investasi, sebenarnya ada dua. Ini kan kayak naik turun tadi. Kalau misalnya naikin investasi gimana sih sebenarnya? Yang pertama simpelnya ya lo tingkatin penghasilan, atau yang kedua lo kurangin pengeluaran lo gitu. Kalau kita bicara penghasilan, gimana caranya kita bisa meningkatkan passive income kita? Atau misalnya istilahnya kalau sekarang hustle gitu kan. Misalnya yang dari hobi-hobi kita, misalnya hobi bikin podcast, atau jadi bikin konten, bisa jadi YouTuber, dapat penghasilan dari sana. Atau misalnya menulis buku, atau apapun. Di sini saya cuplek dari Kiyosaki, teman-teman mungkin tahu Robert Kiyosaki, di bukunya Cash Flow Quadrant, eksplorasi aktivitas di kuadran kanan. Misalnya gini, passive income tuh lo jadi businessman atau investor. Jadi istilahnya adalah uang bekerja untukmu, bukan kamu bekerja untuk uang. Jadi kamu diam-diam aja, kamu akan dapat duit. Coba cari deh, kira-kira apa sih yang bisa bikin pasif income kita masuk. Ya. Itu yang pertama untuk tingkat penghasilan. Yang kedua, kurangi pengeluaran. Caranya ya, lo bijak berhutang. Utang konsumtif boleh, kalau menurut saya, tapi harus langsung dibayar tiap bulan. Jadi ibaratnya kartu kredit itu mirip kartu debit. Jangan minimum payment, jadi jangan sampai nggak dilunasin gitu. Nah, menurut saya juga di satu sisi kartu kredit itu penting dan butuh, karena tadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan diskon-diskon kan karena kartu kredit, terus juga dapat poin yang bisa nanti ditukar buat misalnya untuk yang miles gitu kan, untuk penerbangan atau untuk diskon-diskon. Pakai itu aja, saya sarankan pakai, tapi langsung dibayar lunas gitu. Kedua, hutang produktif boleh, produktif ya untuk misalnya beli rumah atau kredit usaha. Nanti sesuaikan utang-utang kita tadi untuk jangka pemakaian. Misalnya tadi beli HP kreditnya itu misalnya setahun atau 2 tahun. Ya jangan setahun 2 tahun udah diganti gitu, lunasin dulu gitu kan. Nah baru nanti setelah misalnya udah lunas semua, baru nanti jangka pemakaian boleh lah kalau mau ganti baru. Dan usahakan misalnya HP tadi bisa jadi hal yang produktif, misalnya tadi bikin konten, bikin podcast dan sebagainya, itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang ini poin ketiga, ini ada satu rule of thumb, dia bilang jumlah investasi cukup adalah ketika kita mengumpulkan 25 kali pengeluaran tahunan. Jadi istilahnya itu cukup, kasarnya itu cukup, ya udah lo nggak kerja, lo punya pengeluaran itu, lo investasi semua, lo bisa hidup dari sana. Karena tadi gene dari investasi yang 25 kali pengeluaran tahunan itu tadi, itu bisa menghidupi lo gitu loh. Nangkap ya, jadi kayak misalnya tadi pengeluaran tahunan nih misalnya katakanlah 100 juta. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya 25 kali 100 juta alias 2,5 miliar, betul? 2,5 miliar itu ditaruh di investasiin, misalnya ditaruh saham, taruh deposito dan sebagainya, teman-teman nggak usah kerja, hidup dari return-nya aja, itu sudah bisa hidup gitu kan.
Karena kenapa? Karena ini ada hitung-hitungannya, matematikalinya. Jumlah ini dasarkan pada aturan dasar yang membuktikan bahwa kita dapat menarik tadi 4% dari aset kita tanpa mengurangi modal awal. Jadi 2,5 itu akan tetap ada karena compound interest, bunga berbunga tadi, itu yang kita ambil. Kita hidup dari sana aja. Nah itu cukup. Gitu. Kalau kemudian teman-teman ngitung misalnya, oh kira-kira nggak cukup nih, masih belum 25 kali keuangan tahunan. Ya udah kerja terus gitu kan, ya usah terus ditabung terus gitu, ya nggak usah bilang pensiun dini juga gitu. Sampai kapan tuh? Tapi bisa lah ya, bisa ya. Cuan gitu, bisa lah. Yang keempat, jangan lupa ada inflasi ekonomi, juga inflasi gaya hidup gitu. Jadi kalau misalnya itu akan meningkatkan pengeluaran kita, jadi coba bisa tekan, jadi gaya hidupnya jangan setinggi itu, jalani hidup yang lebih sederhana, kalau istilah orang zaman sekarang mindful lah. Nah, mungkin itu teman-teman, sorry kalau agak panjang. Jadi poin akhirnya penutupnya catatan sedikit. Pada akhirnya investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Makan yang sehat, olahraga, tidur berkualitas, banyak membaca, ketemu orang, banyak pengalaman. Jadi meningkatkan kualitas diri kita akan jauh lebih penting dibanding investasi cuan semata. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini insightful banget sih Mas, kayak insightful banget. Aku nggak nyangka se-insightful ini. Kayak Mas Bas sudah ngasih disclaimer di awalnya, tapi passionate dan menguasai kok. Iya, kayak bener tahu banyak banget, tau gak sih? Kayak yang konsep yang bucket itu, tau gak? Itu kayak itu useful sih. Itu useful banget dan iya. Gue kayak abis ini pengen coba reevaluate keuangan gue juga. Iya, sakit sih kayaknya financial check up, kayak tahu kalau parah sih, kita miskin gitu kan. Tapi kayak kita perlu menyadari bahwa ya kita nggak punya sebanyak itu duit, dan kayak mulai saving segala. Dan gue juga tadi beberapa kali agak deg-degan dikit gara-gara kayak anjir gue nggak kayak gitu tuh. Jadi emang ini informasi dan ilmu yang perlu banget buat kita semua. Gue yakin ini bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton sharingnya Baskara barusan ya di Canberra Bercerita. Yeah, for sure. Oh tapi juga menurut gue jangan stop sampai di sini ya, karena kan tadi banyak banget detail-detail yang menurut gue juga bisa digali sama teman-teman semuanya, sampai kita juga. Kayak gimana sih cara milih investasi yang paling tepat buat kita sesuai dengan profil resiko kita, apakah kita risk taker atau risk apa tadi? Hater. Adverse. Ya. Itu menurut gue juga akan panjang, jadi cerita yang panjang sendiri ya, karena gue tahu ini dulu gue kan kuliah S1 juga ada nih kuliah financial planning, dan ini 1 semester sendiri cuy. Oh iya. Dan menurut gue ini udah jadi pemantik yang sangat bagus buat teman-teman untuk bisa evaluasi keuangannya sendiri dan menggali lebih dalam, dan yang paling lebih penting mengamalkan dari si financial planning ini gitu untuk personal financialnya gitu. Iya, for sure. Amin. Mungkin makasih banyak loh Bas. Tambah sedikit Kim sama Bray gitu kan. Menurut gua isu-isu atau bacaan ataupun informasi terkait tentang keuangan gitu kan, personality pengembangan keuangan ini sendiri untuk personal itu banyak banget gitu kan. Nanti teman-teman kalau misalnya nanti ada yang kira-kira mau tanya-nanya gitu kan, feel free untuk nanya-nanya kira-kira karena tadi yang misalnya portofolio resep-resep itu tadi banyak banget gitu kan. Terus kemudian juga di sahamnya sendiri gitu kan, masalah kita mau taruh sahamnya sendiri kan perlu dikulik tuh, taruh sahamnya itu yang saham apa sih, misalnya apa yang konstruksi lah atau misalnya perbankan lah gitu kan. Terus cara ngebacanya gimana, fundamentally seperti apa, teknikalnya seperti itu, banyak banget gitu kan. Nah itu memang, tapi poin saya adalah sebelum masuk kita bicara investasi gitu, kita bicara investasi apa, menurut saya yang paling penting adalah kita coba perbaikin gaya hidup kita sendiri dulu. Berusaha pertama banget yang tadi saya bilang, sebenarnya coba kita memonitor keuangan masing-masing. Maksud gue gini, kadang ada masa-masanya dulu saya nggak pernah memonitor gitu, ternyata lumayan gede ya misalnya untuk misalnya jajan makanan gitu. Apalagi kalau mungkin kalau teman-teman yang hidupnya di kota besar kayak di Jakarta gitu ya, misalnya kantornya juga di mall gitu, udah pasti tuh tiba-tiba minum boba, kemudian jajan ayam kopi kenangan gitu. Nah ya semacam itu, ayam apa sih game yang itu, ayam geprek apa sih, Ricis. Ini silin. Kayak gitu itu kan kecil-kecil tapi tiap hari rutin dan akhirnya besar. Jadi
hal-hal seperti itu coba di manage dengan cara monitor aja bulanan. Biasanya kan juga kalau saya pakai apps itu loh, apps gratisan itu kan ada, paling nggak catat besaran aja, nggak perlu rinci, tapi kasarnya berapa, sebulan tahu berapa gitu kan, baru dia masukin yang tas kerja besar yang tadi Excel flow yang oh ternyata gede di sini, bulan depan nanti bisa diperbaikin, coba ditekan di sana. Nah, tadi yang poinnya tadi game yang poinnya tentang misalnya ada 5 kantung tadi rekening, itu sebenarnya 10% untuk misalnya yang smile atau splurge tadi itu kayak menakar supaya jangan lebihin itu deh gitu, bolehlah itu jajan gitu, itu jangan setinggi itu. Mungkin hal yang sederhana yang rutin yang kecil itu yang menurut saya berangkat dari sana, nggak usah bicara tentang nanti investasi ke sana. Kalau itu udah benar, insya Allah nanti investasinya akan lebih sadar dan lebih bisa memanage itu. Intinya yang penting sehat dulu kondisi keuangan kita ya. Iya betul. Baru mulai mikirin. Kemana-mana. Dan juga sehat lahir batin ya Bapak ya. Maksudnya jangan stres juga gitu kan, karena tiba-tiba ngejatuhan segala macam. Bener. Jadi kesehatan jiwanya terganggu. Olahraga. Asik. Itulah. Meditasi. Apa lagi jadi ada diskusi atau gimana? Oke, kayaknya sampai di sini dulu. Iya. Apa namanya edisi kali ini kan baru bercerita. Senang banget, makasih banget Baskara Ya lo, udah. makasih banget. Ini tentu banyak banget gak sih manfaat yang kita dapat dari kayak presentasi Mas Bas tadi. Jadi ya kita baru appreciate kayak Mas Bas mau ngeluangin waktu untuk hadir di sini dan ngasih presentasinya lah. Jadi Thank you banget. ya thank you banget. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh nanya langsung nggak ke lu Bas? Silakan. Kemana Nanti, gitu channelnya? email aja, email di b.adwina@gmail atau HP gue ntar via. Nanti kita taruh di bisa deskripsi ya atau di caption ya. Link in description. Oke. Jadi, Thank you banget sekali Brian, lagi. thank you, Dan buat Mas. teman-teman semuanya yang nonton edisi Canberra bercerita kali ini, makasih juga untuk atensinya udah nonton sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat dan gue yakin ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like juga, share dan komen kalau mau, dan kalau mau nanya juga ke Baskara, kita akan taruh di kolom deskripsi. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Bye, thank you.